Kasus Rempang membuat kita harus merenung kembali tentang perjalanan bangsa ini. Perjalanan bangsa ini dimulai dari sejak para pendahulu kita, para pahlawan bangsa memproklamirkan kemerdekaan, kemudian merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kebetulan saat ini Pak Mahfud yang menjadi Menko Polhukam sekaligus menjadi salah satu punggawa BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kira Pak Mahfud lah yang paling tepat untuk mendorong semua pihak untuk kembali merenung. Kalau kita simpulkan secara sederhana, kasus Rempang ini sebetulnya hanya masalah, ini maksudnya karena kita hanya menyebut dua variabel, yaitu variabel ekonomi dan variabel sosial budaya, di mana di satu sisi kepentingan ekonomi, kepentingan modal berhadapan dengan kepentingan sosial budaya yang lebih luas. Bukan berarti sosial budaya itu tidak terlibat persoalan ekonomi, tetapi persoalan ekonomi hanya bagian dari kehidupan sosial budaya. Sementara di sisi yang mewakili kepentingan modal ini hanya semata-mata masalah ekonomi. Nah, kalau kita tarik ke Pancasila, di situ Pak Mahfud terlibat aktif dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pak Mahfud tentunya paham tentang sila-sila dalam Pancasila yang diimplementasikan dalam setiap kebijakan. Terutama terkait pasal sila kedua dan kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Mahfud mampu mencari titik keseimbangan antara kepentingan modal di satu sisi dengan kepentingan masyarakat di sisi yang lain. Nah, ini meskipun Pak Mahfud bisa berargumen bahwa sebagaimana kasus tambang emas, bahwa setiap pemerintahan kita itu terbelenggu oleh perjanjian masa lalu, maka itu tidak boleh kita untuk tidak mencari solusi yang tepat. Karena kalau kita selalu mengandalkan pada bahwa kita sudah terikat dengan perjanjian di masa lalu, maka perjalanan ke depan kita tidak akan bebas untuk menentukan langkah kita sendiri. Ekonomi penting, tidak dipungkiri, tetapi yang lebih penting lagi adalah keseimbangan sosial, baik politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Semua harus seimbang. Itu yang saya kira harus menjadi terjemahan dari nilai-nilai Pancasila. Breakdownnya di pasal-pasal Undang-Undang 1945, saya kira Pak Mahfud jauh lebih paham. Nah, agar peristiwa Rempang tidak berulang kembali di tempat-tempat lain, maka mau tidak mau bangsa ini harus kembali merenung, kembali mengingat apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini. Salam konstitusi.